Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga ibu jumpai anak-anak dalam keadaan sehat. Saat ini kita akan melanjutkan materi kita kali lalu tentang mengenal negara-negara ASEAN. Sebelum ibu mulai, ibu membacakan kompetensi dasar menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, dalam kurung teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang berikut indikator menjelaskan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Materi memahami karakteristik masing-masing negara anggota ASEAN secara umum. Yang pertama, Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis, terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Contoh kerjasama dalam bentuk organisasi antara lain ASEAN, PBB, dan GNB. Tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia sekira 255 juta jiwa. Komoditas ekspor meliputi gas alam, hasil hutan, tekstil, serta hasil pertanian dan peternakan. Komoditas impor meliputi minyak, perlengkapan industri, farmasi, kimia, serta barang elektronik dan otomotif. Yang berikut, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah timur dan wilayah barat. Iklim di Brunei Darussalam sama seperti iklim di Indonesia, yaitu iklim tropis. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Brunei Darussalam sekitar 428 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduknya 1,9%. Komoditas ekspor utama adalah minyak mentah, olahan minyak bumi, dan gas alam cair. Komoditas impornya yaitu mesin-mesin, peralatan transportasi, dan bahan-bahan kimia. Organisasi kerjasama multilateral yang diikuti Brunei Darussalam antara lain WTO, G7, OPEC, dan OKI. Yang berikut, Filipina. Filipina memiliki banyak gunung api aktif dan Filipina memiliki iklim tropis dalam kurung panas yang dipengaruhi oleh angin muson. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Filipina sekira 104 juta jiwa. Komoditas pertanian tersebut antara lain beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, mangga, telur, dan ikan. Komoditas industri Filipina meliputi peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, dan mebel. Tergabung menjadi anggota ASEAN, organisasi kerjasama multilateral yang diikuti antara lain WTO, APEC, OPEC, dan OKI. Yang berikut, Kamboja. Kamboja memiliki iklim tropis. Kamboja juga memiliki bentang alam khas, yaitu hampir menyerupai piring. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kamboja sekira 16 juta jiwa. Perekonomian Kamboja bertumpu pada sektor pertanian dengan sistem pengolahan tradisional. Tergabung menjadi anggota ASEAN kerjasama melalui badan-badan yaitu PBB seperti ILO, UNESCO, dan WHO.
Yang berikut Laos. Laos adalah negara daratan kawasan ASEAN di bagian semenanjung Indochina dan beriklim tropis. Pada tahun 2017, penduduk Laos sebanyak 6 juta jiwa. Komoditas ekspor yaitu biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur, dan kulit. Komoditas impor yaitu beras, minyak bumi, mesin, dan barang elektronik. Laos terlibat aktif dalam organisasi ASEAN, dan Laos mengikuti organisasi internasional seperti ASEM, FAO, IBRD, IFC, UNDP, UNIDO, UNESCO, dan WHO. Yang berikut Malaysia. Malaysia wilayahnya terbagi menjadi dua kawasan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia termasuk negara beriklim tropis. Jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2018 sekira 32 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduknya 3% per tahun. Selain pertanian, penduduk Malaysia bekerja di sektor pertambangan dan perindustrian. Menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN, Malaysia aktif dalam organisasi internasional seperti ABD, ASEM, ESCAP, FAO, IBRD, IDA, ILO, UNESCO, dan APEC. Yang berikut Myanmar. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Myanmar sekira 53 juta jiwa. Awalnya negara Myanmar bernama Burma atau Birma. Kesuburan tanah di delta Sungai Irrawaddy dan Sungai Salwan sesuai untuk usaha pertanian. Menjadi anggota ABD, ESCAP, FAO, IBRD, IDA, ILO, UNIDO, UNICEF. Wilayah selatan beriklim tropis dan wilayah utara beriklim subtropis. Berikut Singapura. Singapura menjadi satu-satunya negara maju di ASEAN. Negara yang memiliki luas daratan sempit. Singapura memiliki iklim tropis. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Singapura sekira 5 juta jiwa. Sumber daya alam yang terbatas menyebabkan Singapura mengembangkan kegiatan ekonomi, sektor industri, dan jasa. Salah satu negara pemrakarsa ASEAN, Singapura mengambil banyak peran dalam organisasi kerjasama. Organisasi kerjasama yang diikuti Singapura antara lain WTO, ADB, dan PBB. Yang berikut Thailand. Thailand merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Wilayah Thailand beriklim tropis. Dan pada tahun 2017, jumlah penduduk Thailand sekira 69 juta jiwa. Hasil pertanian utamanya adalah padi yang menjadi komoditas ekspor negara ini. Thailand termasuk salah satu negara pemrakarsa ASEAN. Thailand ikut dalam organisasi internasional seperti ADB, ASEM, ESCAP, IDA, IFC, IMF, UNESCO, dan APEC. Berikut Vietnam. Negara ASEAN yang berada paling timur di semenanjung Indochina. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Vietnam mencapai 95 juta jiwa. Cuaca di Vietnam terbagi 4 wilayah, yaitu Pegunungan Utara, Vietnam bagian utara, Vietnam bagian tengah, dan Vietnam bagian selatan. Komoditas ekspor utama antara lain beras, karet,
kopra, aneka kayu, minyak bumi, dan biji besi. Sedangkan komoditas impor utama antara lain bahan bakar minyak atau BBM, besi, baja, pupuk, obat-obatan, dan bahan kimia. Vietnam tergabung menjadi anggota ASEAN, dan Vietnam juga menjadi anggota Asia, Eropa Meeting, ASEM, FAO, IBRD, IDA, UNIDO, UNESCO, dan WHO. Yang berikut, Timor Leste. Pada awal tahun 2020, jumlah populasi di Timor Leste sebanyak 1 juta jiwa. Timor Leste termasuk iklim tropis yang rata-rata suhu minimal sekitar 18 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius dan suhu tertinggi sekitar 26 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Kekayaan alam di Timor Leste sendiri bisa ditemukan di wilayah lautan dengan menghasilkan ikan bernilai ekonomis tinggi. Negara Timor Leste berada di bagian ujung timur Pulau Timor yang mempunyai luas wilayah sekitar 14.609 km persegi. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Nanti minggu depan dilanjutkan kembali. Terima kasih.